Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiani. Jadi, kali ini saya akan membahas perihal variabel dan absorption costing. Nah, pertanyaan pertama adalah, apa saja keunggulan dan kelemahan dari variabel costing? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang keunggulannya. Nah, kelebihan pertama dari variabel costing adalah dapat membantu dalam pengendalian biaya. Yang kedua, dapat membantu dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, yang ketiga, dapat membantu perencanaan penentuan laba jangka pendek. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari variabel costing. Nah, yang pertama, variabel costing ini jarang sekali menemukan biaya yang benar-benar bersifat variabel atau tetap. Sehingga untuk menggunakan secara penuh variabel costing itu sangat sulit untuk dilakukan. Kedua, jadi penggunaan metode ini tidak sesuai dengan kaidah akuntansi. Meskipun manajemen sudah mengimplementasi variabel costing dalam keperluan internal manajemen, tapi di pihak manajemen itu harus membuat lagi laporan keuangan laba rugi untuk keperluan eksternal perusahaan. Penerapan variabel costing hanya cocok untuk perusahaan dalam penentuan labanya berdasarkan volume penjualan. Nah, penerapan dari variabel costing ini juga dapat kesulitan dalam memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan dampak perolehan laba akibat perbedaan penggunaan dalam metode variable costing dengan absorption costing. Nah, yang pertama, jadi dalam metode full costing ini dapat terjadi penundaan sebagian BOP tetap pada periode berjalan ke periode selanjutnya bila tidak semua produk pada periode yang sama. Nah, dalam metode variable costing, seluruh biaya tetap overhead pabrik telah diperlakukan sebagai beban pada periode berjalan sehingga tidak terdapat bagian biaya overhead pada tahun berjalan yang dibebankan di tahun berikutnya. Nah, jumlah persediaan akhir dalam metode variable costing lebih rendah dibandingkan metode full costing. Jadi karena dalam variable costing hanya biaya produksi variabel yang dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi. Nah, yang terakhir, jadi laba rugi full costing tidak memberikan antara biaya tetap dan variabel sehingga tidak cukup memadai analisa hubungan biaya volume dan laba dalam rangka perencanaan dan pengendalian. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana penggunaan variabel costing dalam evaluasi kinerja manajer. Nah, evaluasi terhadap para manajer ini sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Bagaimana laba yang berubah dari satu periode ke periode berikutnya, dan bagaimana laba akrual dan laba yang sering direncanakan seringkali digunakan sebagai petunjuk terhadap kemampuan manajerial. Namun, agar dapat menjadi petunjuk yang bermakna, laba harus mencerminkan usaha manajerial. Misalnya nih, ada seorang manajer, dia telah bekerja keras dan berhasil meningkatkan penjualan, sedangkan biayanya tidak berubah, maka laba akan terus meningkat melebihi periode sebelumnya, dan itu artinya manajer itu berhasil. Nah, hal itu menyebabkan variabel costing dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja manajer. Nah, oke, sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.